Bab 82. Kekalahan Master Sabuk Hitam. Erlan baru saja bergerak ketika Arif mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya ke udara seolah dia bukan siapa-siapa. Tindakannya membungkam semua orang saat mereka menatapnya. Bahkan Erlan pun tertegun karena diangkat dari kakinya dengan begitu mudah dan cepat. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Suatu saat dia hendak menyerang Arif, dan saat berikutnya, dia tergantung di udara. Kamu menyebut dirimu sendiri Master Sabuk Hitam? Arif mengejek. Geram. Erlan berteriak, turunkan aku sekarang juga, brengsek. Mari kita bertarung sesungguhnya. Masih tidak mau mengaku kalah? Ucap Arif. Kamu benar sekali. Kamu curang. Aku tak mengakuinya, Erlan meraung merasa dicurangi. Aku Master Sabuk Hitam, sialan. Tidak mungkin aku tidak bisa mengalahkan pengecut ini. Satu-satunya alasan dia diangkat ke udara adalah karena dia lengah. Arif juga sangat kuat, sesuatu yang tidak dia duga. Turunkan aku, dan aku akan mengubahmu menjadi daging cincang, brengsek. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Arif menyeringai sambil melepaskannya, menjatuhkan Erlan ke tanah. Matilah, dasar brengsek. Setelah memantapkan posisi dirinya, Erlan mengayunkan tinju ke wajah Arif. Dia memukul dengan keras ke wajah Arif. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan, berniat menjatuhkan lawannya dengan satu gerakan. Namun saat kepalan tangannya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Arif, tangan lain pria itu melesat untuk menampar pipinya. Kekuatan di balik tamparan itu sangat besar. Erlan, yang beratnya sekitar 80 kg, terlempar sebelum jatuh ke lantai. Gedebuk. Sangat terkejut, ketakutan bersinar di mata semua orang. Sungguh kejam. Seberapa kuatkah Arif hingga membuat Erlan terbang dengan satu tamparan? Berdiri di samping, mata Kiren serasa keluar dari kepalanya. Dia selalu menganggap Arif sebagai pecundang yang tidak berguna dan tidak pernah bersikap ramah terhadapnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia begitu kuat sehingga bahkan Master Sabuk Hitam Erlan bukanlah tandingannya? Sepertinya dia bukannya tidak berguna. Telinga Erlan berdenging sementara kepalanya berputar karena kekuatan pukulan itu. Untungnya baginya, Arif tidak menampar giginya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan muntah darah. Dia terhuyung berdiri sementara kemarahan, ketakutan dan ketidakpercayaan berjuang untuk mendominasi dirinya. Dia tak lagi meragukan kehebatan Arif. Arif, sebaiknya kamu berhati-hati di masa depan. Saya yakinkan Anda bahwa ini bukanlah akhir dari masalah ini. Benar-benar merasa terhina, Erlan melontarkan ancaman terakhir sebelum bersiap melarikan diri dari tempat kejadian. Jangan pergi dulu. Apakah aku sudah mengizinkanmu pergi? Arif menghalangi jalan Erlan dengan tangannya. Ada seringai di wajahnya saat dia melanjutkan, jangan lupa kita sudah bertaruh sebelumnya. Sekarang setelah Anda kalah, inilah waktunya untuk melakukan hasil kesepakatan Anda. Erlan menoleh untuk melihat tumpukan kue. Erlan kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Arif. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk berbicara denganku? Dia membentak dengan nada keras. Dia menolak mengakui kekalahan. Jika dia memakan semua kue itu hari ini, bagaimana dia bisa menatap mata teman-teman sekelasnya lagi? Selain itu, tidak mungkin dia bisa menghabiskan semua kue itu sendirian. Arif terkekeh saat sorot matanya berubah. Ketidakpeduliannya sebelumnya telah hilang, digantikan dengan ekspresi predator saat dia menatap Erlan. Tidak masalah siapa saya. Yang penting aku selalu menepati janjiku. Apa yang akan kamu lakukan? Menyadari sorot mata Arif, Erlan semakin waspada, dan dia berteriak, jangan berani-berani memukulku. Plak! Namun, baru selesai dia bicara, Arif tak segan-segan mengangkat tangannya untuk memukul keras lagi. Pria lainnya berencana membalas dendam terhadap saudaranya dengan memukulinya. Apakah Erlan benar-benar mengira dia akan bisa melakukan itu? Memukul kamu? Arif tertawa dingin, aku hanya ingin kamu menepati janjimu. Kecuali jika Anda bukan orang terhormat, Tuan Hadi? Erlan menutupi wajahnya dengan tangan, rona merah menyebar hingga ke lehernya. Dia melirik ke piring yang telah disisihkan dan segera meraung. Apakah kamu tidak ingin tinggal di kota kenangan? Sentuh aku, dan aku akan menghancurkanmu bersama seluruh keluarga Jennings. Arif menutup telinga, karena ancaman semacam ini tidak ada bedanya dengan amukan seorang anak kepadanya. Mari kita selesaikan satu persatu, Tuan Hadi. Dia dengan kasar meraih kerah Erlan, seolah sedang mengangkat seekor anak ayam.
Kamu ingin menghancurkanku? Ayo. Tapi untuk saat ini, terimalah kekalahanmu. Sambil mengatakan itu, dia menyeret Erlan dan menahannya di tanah, membuka mulutnya dengan satu tangan sambil mengambil kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan tangan lainnya. Kiren menatap Arif dengan sangat tidak percaya. Perilakunya hari ini benar-benar membuatnya lengah dan mengubah sudut pandangnya terhadap Arif. Semua teman sekelas yang hadir berdiri terpaku karena terkejut. Saya tidak percaya betapa mendominasinya Arif. Bukankah dia hanya menantu keluarga Jennings? Keberanian dia menghina calon pewaris keluarga Hadi. Arif sudah bertindak melampaui batas. Erlan berjuang untuk membebaskan dirinya, tapi dia bukan tandingan Arif. Yang pertama baru saja hendak membuka mulutnya untuk berbicara ketika Arif memasukkan kue lain ke dalam mulutnya. Arif, itu sudah cukup. Hentikan sekarang juga. Rian berteriak sambil berlari keluar saat itu juga. Dia kehilangan kendali atas emosinya ketika dia melihat pemandangan mengerikan itu. Saat melihat Rian, Arif berpikir sejenak sebelum membiarkan Erlan. Bagaimanapun, hari ini adalah pembukaan toko baru Rian. Tidak baik dia membuat keributan. Menjadi seorang pria harus terhormat, Hadi. Karena hari ini adalah pembukaan toko baru Rian, saya akan melepaskan Anda sekarang ini. Tetapi jika Anda pernah berpikir bahwa saya, Arif Suryadi, adalah sasaran empuk, saya tantang Anda untuk menyerang saya. Aku bersumpah kamu tidak akan seberuntung itu lain kali, kata Arif dengan tenang sebelum melepaskan tangannya. Wajah Erlan berubah warna menjadi ungu. Dia segera mengambil sebotol minuman dan meneguknya, namun setelah itu dia tersedak dan batuk hebat. Erlan butuh beberapa saat untuk mengatur napas. Dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati karena tersedak tadi. Beraninya dia melakukan hal seperti itu padaku? Kamu? Tak lama kemudian, tidak ada lagi jejak keanggunan dan ketenangan yang tersisa dalam diri Erlan. Jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya berkerut, perutnya membuncit, dan dia hampir memakan dirinya sendiri sampai mati. Dia mengertakkan gigi karena kebencian yang pahit, menembakkan belati ke arah Arif. Dia ingin meludahkan sesuatu yang kasar, tapi saat melihat mata Arif yang menatapnya seperti mata binatang buas, dia menahan lidahnya. Ketakutan itu adalah jenis ketakutan mentah yang datang dari lubuk hatinya. Arif mengabaikannya begitu saja, berbalik untuk membuka bagasi dan mengeluarkan vas porselen. Dia kemudian berjalan ke Rian. Selamat atas pembukaannya, kawan, Arif tersenyum. Dia kemudian meletakkan vas porselen di atas meja di sebelahnya. Enyah, kamu tidak diterima di sini. Arif baru saja berbalik ketika dia melihat Rian menatapnya, matanya menunjukkan amarah yang tak terkendali. Seolah-olah dia mempunyai kebencian yang sangat besar terhadapnya. Arif tercengang, begitu pula Kiren dan teman sekelas lainnya. Apa yang baru saja terjadi? Semua bertanya-tanya, bingung. Bab 83. Dituduh bersalah. Saya kira belum ada di antara Anda yang pernah mendengar ini, bukan? Rian mengundang Arif keluar untuk minum beberapa hari yang lalu, dan saat semua orang mabuk, Arif justru memanfaatkan kesempatan itu untuk melecehkan pacar Rian. Sungguh biadab. Saat semua orang terlihat bingung, pacar Felix dan Rian, Anastasia berkata seraya melangkah maju. Orang yang menuduh Arif tidak lain adalah Felix. Rian memperlakukanmu sebagai saudara sejiwa, Arif, tapi kau sudah memanfaatkanku dan melecehkanku saat aku mabuk. Kamu benar-benar binatang, teriak Anastasia. Mendengar tuduhan keduanya, siswa lainnya menjadi heboh. Apa-apaan ini, Arif? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apakah kamu benar-benar manusia tak punya moral? Kamu lebih buruk dari seekor anjing. Sayang sekali Rian memperlakukanmu sebagai sahabatnya. Kamu benar-benar mempermalukan alma mater kita. Jika bukan karena ketakutan mereka akan kekuatan tempur Arif yang mengerikan, banyak dari mereka yang akan memberinya pelajaran dengan menghajarnya. Kau benar-benar mengecewakanku, Arif. Kamu sudah diremehkan karena menjadi pecundang yang hidup dari seorang wanita. Aku tidak menyangka kamu juga seorang yang biadab. Bisakah kamu menjelaskannya kepada Henny? Kiren menegur. Pada saat itu, sosok ketua superhero yang kuat muncul dari benaknya. Saya hanya mengenakan celana dalam saat dirawat saat itu. Namun sang ketua tidak bergeming, dia tidak memendam pikiran yang tidak senonoh padaku.
Pikirnya, itulah kesenjangannya kepribadian mereka berdua. Meski memiliki nama keluarga yang sama, Suryadi, keduanya bernama Arif. Terlepas dari status atau karakter moral, Arif palsu jauh berbeda dari Arif asli. Kiren menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa kasihan pada Henny yang semestinya pantas mendapatkan yang lebih baik dari Arif. Arif menatap tajam Felix dan Anastasia sebelum dia berbalik untuk melihat Rian yang marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Kamu yakin aku juga melakukannya?" Arif dan Rian paling rukun di antara teman sekelas mereka. Mereka bisa dibilang bersaudara. Dia menolak untuk percaya bahwa Rian akan memfitnahnya begitu saja tanpa bukti. "Siapa lagi kalau bukan kamu?" "Rian yang mabuk duluan, dan saya keluar minum bersama teman yang lain. Hanya kamu dan Anastasia yang masih minum di kamar," kata Felix dingin. "Kamu telah melakukannya? Kamu pikir aku berbohong?" bentak Anastasia sambil menatap Arif. "Saya mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat itu, tapi saya masih sadar. Kamulah yang memperkosaku. Aku ingin membangunkan Rian. Tapi kamu membungkam mulutku," tandasnya dengan muka merah karena marah. Arif masih menatap Rian. Namun jawaban Rian membuat hatinya tenggelam. "Apalagi yang ingin kamu katakan?" Rian tiba-tiba menjadi emosional, matanya berkaca-kaca dan marah. "Aku percaya padamu dan persaudaraan di antara kita. Tapi tahukah Anda? Saya ditipu oleh istri saya, dan tidak mudah bagi saya untuk menemukan cinta sejati lagi setelah perceraian. Namun disinilah kamu, menusukku dari belakang. Mengapa? Kenapa harus kamu? Kenapa kau melakukan ini padaku?" Rian langsung menangis seperti anak kecil yang tak berdaya. Jika itu orang lain, dia bisa saja mengumpulkan keberanian untuk melawan. Namun, Arif bukan hanya saudaranya, dia juga merupakan ketua dari PT Four Seasons. Dia tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya melawannya. "Pergilah. Ambil barang-barangmu dan pergilah." Rian menangis tak berdaya. Seketika, beberapa teman sekelas mereka mulai melemparkan kue-kue yang sebelumnya telah disuapi secara paksa kepada Erlan kepada Arif. Arif tidak mengelak sedikit pun, dia membiarkannya, hatinya sakit sekali. Saat itu, sebuah RS7 masuk, parkir di sebelah R8 Arif. Henny turun dari mobil dengan anggun. Arif telah menghadiahkannya mobil mewah ini agar pertemuan bisnisnya berjalan lancar hari ini. Dalam suasana hati yang menyenangkan, dia memutuskan untuk mampir untuk memberi selamat kepada Rian. Di saat yang sama, dia juga pergi untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Namun yang mengejutkan, dia melihat kerumunan orang melempari kue ke arah Arif begitu dia turun dari mobil. Dia langsung tercengang. "Henny, kamu datang tepat pada waktunya. Suamimu telah melakukan sesuatu yang tercela pada pacar Rian. Dia lebih buruk dari anjing." Kiren adalah orang pertama yang menceritakan kejahatan Arif setelah kedatangan Henny. "Apa?" Pikiran Henny dipenuhi kekacauan. Kata-kata itu datang begitu saja, membuatnya sangat terkejut ke inti-inti. Dia tidak menyangka Arif akan melakukan hal seperti itu ketika sikapnya terhadapnya baru saja berubah karena mobil mewah yang dihadiahkannya padanya hari ini. Emosi Henny langsung berkobar. Tanpa berkata apa-apa, dia maju beberapa langkah, mengangkat tangannya, dan menampar wajah Arif. Karena perhatian Arif tidak tertuju pada Henny, dia tidak melihat tindakan yang dilakukan Henny, hingga hal itu terjadi. "Kamu biadab. Kita akan bercerai hari ini. Aku pasti sungguh bodoh sudah memutuskan memilih menikah denganmu." Henny berteriak dengan marah. "Itu bukan aku. Aku tidak melakukannya," bantah Arif, tubuhnya menegang dan postur tubuhnya kaku. "Arif Suryadi, aku juga sudah gila untuk menganggapmu sebagai saudaraku. Mulai sekarang, persahabatan kita seperti buah ini, kita sudah selesai." Rian berteriak pedas, mengambil pisau dapur, memotong buah menjadi dua, dan melemparkannya ke arah Arif. "Haha. Aku mengerti kemana arahnya," Arif tertawa kecut sambil mengepalkan tinjunya. "Saya tidak bisa mengatakan apapun jika Anda memilih untuk mempercayai sampah ini. Anda ingin memutuskan hubungan dengan saya, bukan? Baiklah, aku akan memberimu apa yang kamu inginkan." Dengan itu, dia merobek bagian kiri buah itu dan melemparkannya ke tanah sebelum dia berbalik, masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Henny hanya bisa mengerutkan keningnya saat melihat Arif sedang mengendarai mobil mewah lainnya hari ini. Itu adalah R8 yang lebih mahal dari RS7.
Dia tidak percaya bahwa ketua akan membelikannya R8 lagi ketika dia baru saja memberinya RS7 hari ini. Apalagi dia tidak percaya kalau Ariflah yang membeli R8. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, pergi. Aku tidak peduli dengan hadiah bodohmu. Rian berteriak sambil mengambil vas porselen yang ditinggalkan Arif di atas meja. Dia hendak menghancurkannya karena marah. Tunggu. Felix yang jeli segera menghentikan Rian dan mengambil vas porselen dari tangannya. Dia menelitinya beberapa kali dan berkata dengan terkejut, ini adalah vas porselen asli, mungkin dibuat di era Chaldean. Harganya sekitar $2 juta. Apa? Arif benar-benar membeli vas porselen seharga 2 juta? Semua orang ternganga, mulut ternganga mendengar informasi menakjubkan itu. Bukankah Arif hanyalah orang yang tak berguna? Bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah semahal itu? Itu tidak mungkin palsu, kan? Saya tidak peduli berapa harganya. Aku tidak akan menerima apapun dari binatang kotor itu. Rian berteriak, bersikeras untuk menghancurkannya. Kamu gila? Itu $2 juta. Kapan kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk menikah denganku? Anastasia meraung. Felix pernah belajar geologi. Oleh karena itu, Anastasia percaya pada penilaian Felix. Dia yakin dia tidak akan salah tentang hal seperti itu. Tidak menunggu Rian bereaksi, dia mengambil vas porselen dari tangan Felix agar Rian tidak memecahkannya. Ini? Apakah ini benar-benar vas porselen dari era Chaldean? Henny dan Kiren bertukar pandang, mereka berdua melihat keraguan di mata mereka masing-masing.